Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbeti dengan nomor induk mahasiswa 200110111. Nah, di sini saya sebagai moderator sekaligus penyaji materi pertama. Nah, adapun penyaji materi-materi selanjutnya ialah teman sekelompok saya yang bernama Laila Maulal Irhamni dengan nomor induk 200110101 dengan Khalifah Putri Sakina dengan nomor induk 200110110. Nah, adapun materi yang akan kita jelaskan dalam video ini yaitu materi tentang kecerdasan naturalis dengan mata kuliah pengembangan kecerdasan majemuk dari dosen pengampu Ibunda Nani Husnaini MPD. Nah, untuk mempersingkat video ini, langsung saja kita ke materi. Kecerdasan naturalis adalah kecerdasan ke-8 yang dikembangkan oleh Howard Gardner. Dia berpikir bahwa kecerdasan naturalis sebagai cara untuk mengembangkan jenis mereka, menggolongkan dan menyimpulkan lingkungan alam. Sejauh ini, kecerdasan naturalis membantu manusia untuk bertahan hidup. Mereka tahu tumbuhan apa yang dapat dimakan, dan menaburkan bibit-bibit, dan bagaimana untuk menggunakan pengobatan alam. Kecerdasan naturalis adalah keahlian mengenali dan mengategorikan spesies, yaitu flora dan fauna di lingkungan sekitar. Mengenali keberadaan spesies, memetakan hubungan antara spesies. Kecerdasan ini juga meliputi kepekaan pada fenomena alam lainnya, misalnya format kaset CD dan lain-lain. Menurut Gardner dalam Yuliani 2011-194, kecerdasan naturalis juga dapat diartikan kemampuan merasakan bentuk-bentuk serta menghubungkan elemen-elemen yang ada di alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan pemateri kedua atas nama Laila Maulal Irhamni dengan nomor NIM 200110101. Kecerdasan naturalis dalam pandangan Islam. Dalam Islam, Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, di mana manusia harus mengenal alam lingkungannya dengan baik. Pengenalan alam dan lingkungannya akan membantu manusia mengemban amanah kekhalifahannya dengan baik. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam yang sumbernya adalah Al-Hadis dan Al-Quran telah mengajarkan multi-people intelligence kepada manusia itu. Manusia sebagai makhluk yang diciptakan paling sempurna dan paling baik struktur tubuhnya disebut juga Al-Kalamul Insan, yaitu manusia yang sempurna. Melalui tugas manusia sebagai khalifah, tujuan diciptakannya manusia untuk melaksanakan tugas sebagai khalifah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas khalifah merupakan amanah yang berkaitan dengan muamalah, yaitu aspek yang menyatukan hubungan antara manusia dengan manusia dalam masyarakat dan lingkungannya. Itu semua disebut dengan ibadah. Tugas pokok di bumi untuk mengelola bumi untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Penelitian menegaskan bahwa tujuan penciptaan manusia bertugas sebagai khalifah di muka bumi ini sesuai dengan perintah Allah yang dinilai sebagai ibadah. Tugas manusia di bumi sebagai khalifah adalah untuk mewujudkan kemakmuran, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sebagaimana pendapat Robinson, manusia dengan potensinya dapat mengemban fungsi kekhalifahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas bumi, yaitu untuk memakmurkan dan melestarikannya. Berikut ayat-ayat yang berkaitan dengan bentuk kecerdasan dalam Al-Quran sebagai berikut, yaitu kecerdasan bahasa, kecerdasan berpikir, kecerdasan eksplorasi alam, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan akhlak, dan masih banyak lagi.
Kecerdasan naturalis yang diusung kitab Al-Quran dan Injil mensinergikan dimensi spiritual manusia kepada Tuhan sebagai senternya. Dengan ketaatan pada Tuhan dan ajaran-ajarannya, manusia diharapkan dapat merekonstruksi paradigma antroposentris yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pola interaksi yang harmonis dengan lingkungannya. Kecerdasan naturalis dapat dipahami dalam arti kemampuan seseorang dalam memahami dan mencintai lingkungan, dengan senantiasa menjaga kelestariannya sebagai bentuk tanggung jawab dan ibadah kepada Tuhan, baik sebagai makhluk individu, sosial, maupun spiritual. Mungkin hanya ini penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifah Putri Sakinah, NIM 200111010. Di sini saya akan membacakan materi yang keempat dan kelima. Saya akan membacakan materi keempat, yaitu ciri-ciri kecerdasan naturalis pada anak usia dini. Yang pertama, sangat nyaman berada di alam terbuka. Yang kedua, sangat peduli dengan alam di sekitarnya. Yang ketiga, merasa terhubung dengan alam. Yang keempat, mengetahui jenis-jenis flora dan fauna. Yang kelima, tahu pola dan warna dan berbagai flora dan fauna. Yang keenam, pandai mengelompokkan flora fauna. Yang ketujuh, sangat observatif pada alam dan isinya. Yang kedelapan, selalu haus akan ilmu tentang bunga, pohon, batu, gunung Merapi, dan formasi awan, dan lainnya. Yang kesembilan, menikmati momen lingkungan terbuka, termasuk bagian menjijikan menurut anak lain. Yang ke-10, fenomena alam yang dimengerti. Ke-11, memperhatikan dengan detail setiap benda alam. Yang ke-12, sangat menyayangi berbagai jenis binatang. Yang ke-13, mencari musik yang berkaitan dengan alam. Yang ke-14, lebih memilih buku atau video tentang alam. Yang ke-15, sering membuat kerajinan dari alam seperti kerang, ranting, dan lainnya. Yang ke-16, sangat menyimpan perubahan iklim, musim rasi bintang, dan lainnya. Yang ke-17, selalu suka diajak ke kebun binatang, pusat penangkaran, atau toko hewan peliharaan. Yang ke-18, lebih menyukai kegiatan alam seperti berkemah, berlayar, panjat tebing, dibanding ke taman bermain. Lalu materi kelima, metode pengembangan kecerdasan naturalis pada anak usia dini. Dalam menjalani kehidupannya, seseorang membutuhkan lebih dari kepintaran akademis seperti kemampuan berhitung dan berbahasa. Itulah sebabnya kemampuan manusia untuk berinteraksi dengan lingkungannya juga jadi bagian dalam kecerdasan majemuk, seperti kemampuan manusia untuk berinteraksi dengan orang lain atau kecerdasan interpersonal, serta kemampuan manusia untuk menghubungkan elemen-elemen pada alam di sekitarnya, yaitu kecerdasan naturalis. Selain itu, anak dengan kecerdasan naturalis juga suka membaca dan mengoleksi benda-benda dari alam, misalnya bebatuan, kerang, serangga, dan lain-lainnya. Mereka suka menghabiskan waktu di luar ruangan dan mengeksplorasi alam dengan bebas. Tapi, bagaimana cara orang tua atau guru memberikan simulasi pada kecerdasan naturalis anak? Beberapa hal yang bisa ayah dan bunda lakukan untuk mengembangkan kecerdasan naturalis anak adalah ajak anak menanam pohon atau tanaman lain di rumah. Kalau rumah bunda tak memiliki halaman yang cukup luas,
Menanam bunga di pot pun bisa dilakukan. Biarkan anak menyiram dan merawat tanaman tersebut. Dan dorong ia untuk mencatat perkembangan tanaman tersebut di sebuah jurnal. Hal ini juga membantu menstimulasi kecerdasan linguistiknya. Ajak anak berjalan-jalan di alam bebas dan tunjukkan berbagai spesies tumbuhan dan binatang kepada anak. Kalau perlu, anak juga didorong untuk mengidentifikasi binatang yang akan ia temui sesuai dengan ia baca di buku. Berkemah bersama keluarga juga seru. Ajak anak berkunjung ke museum dan pelestarian untuk mengenalkan anak kepada alam dan lingkungan di sekitar. Dengan semakin banyaknya pemain yang menarik anak untuk duduk di depan layar komputer, TV atau gadget yang canggih, stimulasi kecerdasan naturalis tak jarang jadi hal yang mudah dilupakan. Padahal kecerdasan ini tak kalah pentingnya dengan kecerdasan majemuk lainnya yang dimiliki anak. Apalagi banyak cara sederhana yang bisa ayah dan bunda lakukan untuk mengembangkan kecerdasan naturalis anak sehingga anak tumbuh menjadi individu yang tak hanya pintar secara akademis tapi juga mampu menghargai dan menjaga lingkungannya.